Untuk itu, di bidang kesehatan, stunting harus cepat dipangkas. Layanan promotif dan preventif serta layanan pengobatan harus semakin kuat dan merata. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu isu kesehatan yang sedang menjadi fokus pemerintah Indonesia, yaitu stunting. Tahukah teman-teman, berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia Kemenkes, jumlah balita stunting di Indonesia sebesar 24,4% pada tahun 2021. Artinya, 1 dari 4 balita Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Lalu, apa itu stunting? Stunting adalah kondisi anak berperawatan pendek yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, stunting dapat menyebabkan rendahnya kecerdasan, turunnya sistem imun, dan munculnya penyakit seperti hipertensi, obesitas, diabetes, dan lain-lain. Nah, sekarang kita tahu bahwa stunting penting untuk dicegah. Lalu, bagaimana cara kita mencegah stunting? Stunting dapat terjadi akibat kekurangan gizi terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak dalam rahim hingga usia 24 bulan. Oleh sebab itu, pencegahan stunting hendaknya dilakukan mulai dari calon pengantin atau catin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga masa pemberian empasi pada balita. Pencegahan stunting dilakukan dengan melakukan pengaturan gizi sehingga pertumbuhan anak pada 1000 hari pertama dapat berlangsung dengan baik. Pertama, mari kita bahas untuk calon pengantin atau catin. Catin penting untuk menyiapkan diri sejak 6 bulan sebelum menikah, agar terbebas dari anemia dan kurang gizi, sehingga dapat melahirkan bayi yang sehat. Catin dianjurkan makan makanan yang kaya akan asam folat, zat besi, vitamin B12, dan zinc. Seperti yang terdapat pada daging, ikan, hati, kacang-kacangan, keju, dan olahan susu. Jika diperlukan, maka catin dapat mengkonsumsi suplemen yang dianjurkan oleh dokter. Selain itu, catin dianjurkan mendapatkan cukup karbohidrat, protein, sayur, dan buah-buahan dengan aturan karbohidrat 2/3 dari setengah piring, protein 1/3 dari setengah piring, sayur 2/3 dari setengah piring, dan buah 1/3 dari setengah piring. Kedua, pencegahan untuk ibu hamil. Ibu hamil diharapkan dapat mengkonsumsi air putih minimal 2 liter per hari, zat besi sebanyak 4 mg per hari untuk pembentukan sel darah merah janin dan ibu yang bisa didapatkan dari 200 gram daging merah tanpa lemak. Asam folat yang bisa didapatkan dari buah jeruk, melon, brokoli, telur, dan gandum. Kalsium sebanyak 1000 sampai 1200 mg per hari atau setara dengan 3 gelas susu. Membatasi garam yaitu maksimal 6 gram atau 1 sendok teh per hari. Membatasi kopi yaitu maksimal 200 mg per hari atau 1 cangkir per hari. Selanjutnya kita akan bahas pencegahan bagi ibu menyusui. Ibu menyusui memerlukan tambahan kalori sebesar 500 kalori per hari untuk memaksimalkan produksi ASI. Kebutuhan ini bisa didapatkan dari 2 potong ayam goreng. Selain itu, agar kandungan ASI bernutrisi, makanan ibu menyusui idealnya harus mengandung karbohidrat, protein, vitamin, zat besi, dan kalsium seperti nasi, daging, ikan, telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Serta yang tidak kalah penting, minum air putih 10 sampai 12 gelas per hari. Keempat, yaitu pencegahan untuk balita. Sangat dianjurkan untuk pemberian ASI eksklusif sampai usia 6 bulan, dilanjutkan pemberian ASI dan empasi sampai usia 2 tahun. Empasi yang diberikan harus memenuhi kebutuhan energi dan protein yang didapat dari telur, daging, ikan, serta pengolahannya harus benar-benar matang. Nah, kita sudah tahu apa itu stunting dan bagaimana pencegahannya. Ingat, pemberian gizi seimbang sangat penting dilakukan sejak sebelum pernikahan hingga anak berumur 2 tahun.
stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia dan menurunkan daya saing bangsa. Untuk itu, stunting harus dicegah guna mendapatkan keturunan yang berkualitas dan tercapainya keluarga yang sehat. Terima kasih. Salam Indonesia Sehat.